Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. Salawatullahi wa salamuh ala hadha an-nabiyil karim qaidil ghurril muhajjalin imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara Pelita Jaya dimanapun anda berada, rahimani wa rahmatullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala saat sekarang ini kita masih dikarunia iman Islam, demikian juga kita dikarunia kesehatan. Banyak saudara-saudara kita yang saat sekarang ini dalam keadaan sakit. Kita sekali lagi perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang dengan kesehatan yang kita miliki, insyaallah taala kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah dengan sempurna. Dengan nikmat iman dan Islam ini kita ringan melaksanakan ibadah-ibadah. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin orang-orang yang senantiasa berbuat baik atau dimudahkan dalam memahami agama ini adalah termasuk dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Sebagaimana Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka Allah akan memudahkan baginya untuk memahami agama ini. Baik, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang bab yang baru, jadi bab al-ithar wal muwasat. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri, dan bab tentang solidaritas atau keutamaan empati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Seperti biasa Imam An-Nawawi Abu Zakaria Asy-Syafi'i sebelum membawakan hadis-hadis dari Rasulullah SAW, beliau mengawali dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang bab yang ditulis. Jadi ayat ini yang kita bacakan tadi terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 9, dan yang artinya adalah, dan mereka-mereka mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingan mereka, sekalipun mereka dalam keadaan sangat-sangat sulit, tidak memiliki apapun. Dan barang siapa yang menjauhi sifat bakhil dan kikir, maka mereka lah termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian ayat yang berikutnya adalah surah Al-Insan ayat 8, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka-mereka senantiasa, orang-orang beriman ini, memberi makan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, demikian juga para tawanan, dengan senang hati. Jadi memberi makan, membantu orang lain, orang-orang miskin, anak-anak yatim, demikian juga orang yang tertawan, dengan keikhlasannya, itu timbul dari dirinya.
bukan semata-mata yang memberi begitu saja, tapi memang betul-betul timbul dari dalam hatinya. Nah, dua ayat ini mengawali pembahasan tentang pentingnya atau keutamaan empati, atau keutamaan mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Al-Imam Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang apa sih makna al-isar. Dia mengatakan an yuqaddimal insan ghairahu ala nafsihi, yaitu mengedepankan orang lain daripada dirinya, kepentingan orang lain daripada dirinya. Kemudian al-wal muwasat an yusi ghairahu bi nafsihi wal isaru afdal. Jadi beliau mengatakan yuwasi ghairahu bi nafsihi, hampir sama, yaitu juga mengedepankan atau memberikan kesempatan orang lain daripada dirinya. Tapi beliau mengatakan isar ini, empati ini lebih utama daripada yang muasab tadi. Nah, cuma di sini disebutkan isar itu, empati itu ada tiga. Annal isara yanqasimu ila salasati aqsam. Al-awwal, yang pertama adalah mamnu, isar yang mamnu, yang enggak boleh dilakukan oleh seseorang. Tidak boleh mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Isar mamnu. Nanti bagaimana yang disebut dengan mamnu yang terlarang ini nanti akan dijelaskan. Wasani makruhun au mubah. Yang kedua adalah isar yang makruh atau mubah. Mubahnya boleh, makruh artinya yang ya bisa ketika dilaksanakan dilaksanakan ataupun tidak, ya tetap saja nilainya sama gitu ya. Kemudian wasalis, yang ketiga adalah mubah, yang boleh. Nah, yang pertama kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, al-qismul awwal wa huwa al-mamnu wa huwa an tu'athir ghairaka bima yajibu 'alaika syar'an, yaitu mengedepankan orang lain dalam masalah-masalah kewajiban syariat di sini daripada dirinya sendiri. Fa innahu la yajuz an tuqaddima ghairaka fima yajibu 'alaika syar'an. Jadi tidak boleh mengedepankan kepentingan orang lain sedangkan adalah wajib. Ini wajib bagi Anda saja. Diwajibkan secara syar'i bagi Anda, tapi Anda mengatakan kepada orang lain, Anda saja yang duluan, biar saya belakangan. Contoh, si wabisalu idza kana ma'aka ma'un yakfi liwudu'in rajulin wahidin. Contohnya adalah ketika bersama Anda, ketika Anda ingin berwudu, kemudian ada satu centung air ya, yang dipergunakan yang cukup untuk satu orang ya. Wa anta lasta ala wudu'in, sedangkan Anda belum berwudu. Wa hunaka sahib laka laysa ala wudu'in wal ma'u lak. Di samping Anda ini ada juga orang yang mau wudu, sedangkan dia enggak ada airnya. Lakin imma an yatawadda bihi sahibaka wa yatayammamaka anta, akan tetapi bisa saja dia menggunakan air itu berwudu sedangkan Anda ini tayamum, atau tatawadda anta wa tayammamu sahibak, atau Anda ini yang berwudu sedangkan saudara Anda, teman Anda ini tayamum. Fa fi hadhihi al-halah la yajuz an tu'tiyahu al-ma' wa tayammama anta. Dalam hal ini tidak boleh Anda mengatakan biar Anda saja yang pakai air, saya yang tayamum. Karena asal daripada wudu itu menggunakan air, menggunakan air. Kalau tayamum, kalau tidak ada air, baru boleh tayamum. Apa kata Syekh Utsaimin? Li'annaka wajidul ma' wal ma'u fi malakika.
Karena Anda lah yang menemukan air itu, dan air itu ada pada tangan Anda sekarang. Wala yajuzul udul anil ma' ila tayammum illa li'adimin. Tidak boleh seseorang untuk mengganti wudu dengan tayamum sedangkan air itu ada. Nah, dalam masalah ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin, fal isaru fil wajibat asy-syar'iyyah haram. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan masalah yang wajib ini tidak boleh seorang itu mengedepankan orang lain. Wala yahil, enggak boleh. Itu contohkan ketika berwudu hanya memiliki satu cintung air, sedangkan temannya datang, biar Anda saja yang wudu, saya tayamum, ini enggak boleh. Atau pada saat sholat kita mendapatkan shot yang pertama, kita bilang kepada kawan kita, biar Anda saja yang depan, saya belakang, enggak boleh ini. Karena di sini ada perintah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada yang mengatakan, oh Ustaz, kan kalau nolong orang lain kan dapat pahala katanya. Iya, kalau airnya cukup untuk berwudu berdua, silakan dibagi dua. Kalau nggak cukup, dahulukanlah Anda, yang lain silakan tayamum aja. Nah, dalam hal ini kemudian kita mengedepankan kepentingan orang lain, silakan Anda saja yang wudu, saya yang tayamum, ini nggak boleh sama sekali. Demikian juga ketika mendapatkan shot yang pertama, ada orang datang, silakan Anda dulu di depan. Tidak boleh. Shot depan adalah milik siapa saja yang datang duluan. Demikian juga shot berikutnya, demikian juga berikutnya. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama, yang isar, yang empati, yang nggak boleh itu. Yang kedua sekarang, wa huwal makruh au mubah. Makruh atau boleh kali. Fawal isar fil umuril mustahabbah. Jadi mementingkan kepentingan orang lain dalam masalah-masalah yang diperbolehkan. Wa qad karihahu ba'du ahli ilmi wa abahu ba'duhum. Ada juga ahli ilmi tidak menyukainya. Kariha tidak menyukai. Ada juga yang membolehkan. Lakin tarkuhu aula la syakka illa limaslahah. Akan tapi meninggalkan tersebut lebih utama, ya, yang tidak diragukan lagi adalah demi kepentingan atau demi kemaslahatan. Misal ini antu asir ghairaka fi shafil awal alladhi anta fihi. Nah, untuk memberikan teman Anda kepada shaf yang pertama, sedangkan Anda di situ. Misal antakuna anta fi shafil awal fi shalat. Fa yadkhulu insan fa taqumu ala makanatika wa tu'siru bihi faqad kariha 'alal ilmi hadha. Ini para ulama tidak menyukai hal yang seperti itu. Ini Anda sudah berada di shaf, kemudian ada orang lain datang, kemudian Anda mengatakan silakan Anda di sini, saya yang di belakang. Ini sebagian ulama mengatakan tidak boleh dilakukan yang seperti itu. Tidak disukai deh. Karena ini adalah shaf yang paling utama, adalah merupakan shaf yang paling afdal. Dan shaf yang dekat dengan imam itu yang lebih afdal lagi. Kemudian baru yang berikutnya, kedua, ketiga, begitulah seterusnya sebagaimana disebutkan dalam hadis. Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufil mar'ah akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama dan seburuk-buruknya adalah yang paling terakhir. Sebaik-baik shaf bagi wanita atau seabdul shaf bagi wanita yang paling belakang, dan sejelek-jeleknya adalah yang pertama. Jadi kalau shaf laki-laki di depan yang paling bagus, kalau shaf wanita adalah di belakang. Ini yang kedua. Tapi para ulama mengatakan, qala ba'du ulama tarkuhu aula illa idza kana fihi maslahah, meninggalkan tersebut lebih utama demi untuk kemaslahatan. Kama law kana abuka wa takhsha an yaqa'a fi qalbihi syai'un 'alaika fatu'athiru fi makanikal fadil. Contoh misalnya kita sudah sholat, datang orang tua kita. Nah, ini silakan, dalam masalah ini kata para ulama kita, meninggalkan itu lebih utama, artinya biarkan orang tua kita yang berada di depan, kita yang berada yang di belakang. Fahadha la ba'sa bi, ini enggak apa-apa. Nah, sekarang yang ketiga. Itu yang kedua.
Yang pertama adalah mamnu, tidak boleh. Yang kedua adalah mubah, boleh ya, atau makruh. Yang ketiga adalah al-qismu tsalits wa huwa al-mubah, boleh. Wa hadzal mubah qad yakunu mustahabban, yang boleh ini disukai ya. Mustahab. Wa dzalika an tu'akhir ghairaka fi amri ghairi ta'abbudi. Nah, ini mengedepankan kepentingan saudara Anda dalam masalah-masalah, bukan masalah-masalah ibadah, ini masalah-masalah muamalah. An tu'athira ghairaka wa taqaddamahu ala nafsika fi amrin ghairi ta'abbudi. Misal, contohnya adalah an yakuna ma'aka ta'amun wa anta ja'i'un. Dicontohkan yang ketiga ini adalah Anda ini punya makanan dan Anda ini sedang lapar. Wa sahibun laka ja'i mislak. Teman Anda ini juga lapar sama dengan kita. Tapi hadhil hal idza asarat fa innaka mahmudun ala hadzal isar. Kalau dalam masalah ini Anda kedepankan kepentingan saudara Anda, itu adalah hal yang sangat terpuji. Liqauli Allah tabaraka wa ta'ala fi wasfil ansar, sebagaimana Allah mensifati kaum Ansor sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi di awal ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang lengkapnya begini. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang lebih dahulu menempati kota Madinah, ya, walladzina tabau'ud dar wal imana min qablihim yuhibbun, mereka itu kaum Ansor ini mencintai saudara-saudaranya yang datang ke kota Madinah, bukan membencinya ya. Ada pendatang baru, penduduk baru, dia suka, disenangi. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, jadi tidak sedikit pun di dalam hati mereka memiliki rasa tamaknya ketika Rasulullah memberikan sesuatu yang lebih kepada kaum muhajirin. Mereka tidak ada sama sekali sakit hati, tidak ada sama sekali menuntut, kenapa kok dia yang diberikan lebih banyak, kita kan di sini sebagai tuan rumah. Enggak, mereka enggak seperti itu. Wa yuziruna ala anfusihim, maka mereka mengedepankan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya sendiri. Walau kana yang khusus sekalipun mereka enggak punya sama sekali. Dan siapa yang mampu menjauhkan diri dari kebakhilan dan kekikiran, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, disebutkan di sini bahwa wabajihu isarihim ala anfusihim anal muhajirin lamma qadimul Madinah talaqaw al-ansar bil ikram wa ihtiram wal isar bil mal. Jadi ketika kaum muhajirin ini datang ke kota Madinah, mereka menyambut dengan rasa hormat, memuliakan mereka, bahkan memberikan harta-harta mereka. Bahkan yang lebih hebat lagi, hatta anna ba'dahum yaqulu li akhihi al-muhajiri, bahkan ada di antara mereka orang-orang Ansor mengatakan kepada saudaranya, in syi'ta an atanazala an ihda zawjati laka fa'altu. Kalau kamu ingin salah satu dari istri saya ceraikan, nanti kamu yang menikahinya setelah selesai iddahnya. Sampai seperti itu gitu. Ini kenapa? Karena memang pondasinya keimanan. Rasulullah SAW mengajarkan mereka tentang keimanan dan mengajarkan kepada mereka tentang kasih sayang. Bagaimana mereka ini selalu berkasih sayang satu dengan yang lain. Jadi tidak keras. Jadi mereka ini tidak saling menyalahkan, tidak saling mencaci maki.
tidak merasa benar sendiri gitu ya. Mereka satu sama lain sangat luar biasa. Sehingga mereka betul-betul bersaudara dari hati gitu ya. Bukan dari hawa nafsu. Sampai-sampai mereka menawarkan, saya akan ceraikan satu istri saya, silakan nanti Anda nikahi setelah selesai iddahnya. Sangat luar biasa gitu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga bagaimana orang-orang yang beriman ini senantiasa memberi makan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim dan para tawanan ala hubbihi. Ini luar biasa. Bukan kok, ya ini kan saya membantu karena kewajiban, tidak, tapi karena dia senang gitu. Karena ada orang yang ya kewajiban saya hanya membantu. Tapi ada nggak rasa senang dalam dirinya, rasa cinta memberikan sesuatu itu adalah sesuatu yang dia sukai dia. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah memperoleh satu kebaikan sehingga kalian menginfakkan harta yang kalian sukai itu. Yang disukai, bukan yang tidak disukai, bukan yang sisa ya. Nah, ini kasih aja orang lain sisa ini. Enggak, yang dia sukai diberikan kepada orang lain. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, inilah muqaddimah dari pembahasan bab ini. Jadi ada hadis, kita lanjutkan apa kita stop sampai di sini? Hadis ini sangat menarik sekali masalahnya. Kita lanjutkan hadisnya ya. Nanti bisa diambil ibrahnya. Masalahnya hadis ini sangat menarik sekali dan jarang terjadi zaman sekarang ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau menceritakan, ja'a rajulun ila Nabi, datanglah seorang laki-laki kepada Nabi. Faqala inni majhudun. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini lapar. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini sedang lapar ya Rasulullah. Saya ini fakir. Saya enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Fa arsala ila ba'di nisa'ihi, kemudian Rasulullah, karena Rasulullah enggak punya juga ya, diarahkanlah laki-laki ini ke istri-istri Nabi gitu ya. Barangkali istri Nabi dia punya sesuatu. Faqalat, istri Nabi enggak disebutkan yang mana ini. Ketika ditanya, wallazi ba'atsaka bil haqq, wahai Rasulullah, demi yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, ma indi ilal ma, saya enggak punya apa-apa kecuali air. Bayangkan ya, istri Nabi enggak punya makanan kecuali air. Nabi bisa saja minta sama Allah, insya Allah diberi. Istri Nabi pun insya Allah cukup kalau dia mau. Kalau Rasulullah mau berdoa kepada Allah. Istri Nabi mengatakan, saya tidak punya apapun kecuali air. Summa arsala ila ukhra, kemudian istri yang lain barangkali ada makanan. Faqalat misla dzalik, sama. Ma indi ilal ma, saya juga tidak punya makanan kecuali air. Jadi betul-betul istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat yang satu nggak punya makanan, semuanya nggak punya makanan. Luar biasa dia. Hatta kunna kulluhunna misla dzalik. Semua isi Nabi yang 9 nggak punya satupun makanan kecuali air yang dia miliki. Nggak ada makanan kecuali air. La walladzi ba'atsaka bil haqqi ma indi ilal ma. Rasulullah, saya nggak punya apapun kecuali air saja. Kalau mau ya silakan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yudhibu hadha laila, siapa yang ingin menjamu saudara kita nih malam hari ini katanya. Kemudian faqala rajulun minal ansar, kemudian ada salah satu dari penduduk Ansar, penduduk Madinah mengatakan, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah yang akan menjamu. Apakah orang ini kaya? Dia mengatakan, saya yang menjamunya ya Rasulullah. Fantalaqa bihi ila rahli, kemudian dia pulang ke rumahnya dia. Faqala limra'atihi, dia berkata kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah, wahai istriku, ikramlah, muliakanlah tamunya Rasulullah ini. Hormati jamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa fi riwayatin qala limratihi hal indaka syai'. Di dalam riwayat yang lain, suaminya ini bertanya kepada istrinya, apakah kamu punya sesuatu? Apa jawabannya? Faqalat la illa quta sibyani. Enggak punya apa-apa kecuali cukup untuk makan anak kita saja. Masalah betul-betul fakir dia. Untuk dia makan enggak ada. Dia hanya untuk punya makan untuk anaknya yang masih bayi. Qala allilihim bisyai'in wa idza aradul 'asya fanawimihim. Coba kamu bagaimana caranya kalau anakmu bangun biar dia tidur lagi. Tidurkan saja. Jadi biar dia enggak jadi makan. Kalau dia nangis bagaimanapun caranya supaya engkau bisa menidurkan anakmu katanya. Fanawimihim, ajak dia tidur. Wa idza dakhala dayfuna fa'atfi'is siraj. Kalau tamu kita masuk nanti, matikan lampunya. Wa arihi ana wa arihi anna na'kul. Kita matikan, kita taruh makanan di meja sama sendok, kemudian seolah-olah kita makan. Faqa'adu wa akala ad-dayf wa bata tawiyain. Kemudian ketika itu tamunya makan, yang dimakan adalah ya makanan anak bayi tadi itu, sedangkan dua orang suami istri ini adalah hanya berpura-pura makan karena nggak punya sama sekali gitu. Wabata tawiyaini. Jadi kedua-duanya tertidur dalam keadaan lapar, sedangkan tamunya tidur dalam keadaan sudah makan ya. Falamma asbaha, ketika sudah pagi, ghada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian kedua-duanya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala laqad ajaballahu min sani'ikuma bidayfikuma al-lailah. Allah itu sangat takjub, sangat heran, sangat menghargai apa yang kalian lakukan tadi malam terhadap tamu kalian. Sangat luar biasa itu ya. Jadi dia rela dalam keadaan lapar, anaknya dalam keadaan lapar, yang penting bagaimana tamunya ini yang sudah kelaparan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, adakah kita menemukan sifat-sifat seperti ini zaman sekarang? Masya Allah, sangat luar biasa. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana keadaan dulu sangat sulit. Jadi mereka ini dalam keadaan sulit pun masih mementingkan kepentingan saudara daripada kepentingan dirinya sendiri. Sangat luar biasa. Jadi pantaslah mereka mendapatkan julukan yaitu as-sabiqun al-awwalun. Mereka itu adalah orang-orang yang paling pertama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi gitu. Dan kaum muhajirin dan ansar, kata Rasulullah, hubbul muhajirin minal iman, hubbul muhajirin wal ansar minal iman. Mencintai kaum muhajirin dan kaum ansar adalah bagian dari iman. Wa bughduhuma minan nifaq. Sedangkan membenci ke kaum muhajirin dan kaum ansar adalah merupakan sifat-sifat kemunafikan. Di dalam hadis dikatakan, "Lau anfaqtum zahaban misla uhudin ma balagha mudda ahadihim." Kalau sekiranya kalian punya gunung, punya emas seperti gunung, kalian infakkan, itu belum menyamai apa yang dilakukan oleh para sahabat. Sekalipun dia berimpak hanya sekedar satu genggam gandum dia. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ayat yang kita bacakan tadi, demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga memberikan inspirasi kepada kita. Jadi kita senantiasa dalam masalah-masalah ibadah, kita senantiasa mengedepankan mengedepankan diri kita daripada orang lain. Kita berfastabiqul khairat,
Tapi dalam masalah urusan-urusan dunia, mari kita perhatikan sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi. Dan hadis juga yang kita baca sebelumnya memberikan inspirasi kepada kita juga. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, ma naqasa mal min sedekah, tidak akan pernah kurang harta yang disedekahkan. Justru Allah akan memberikan tambahan kepada harta yang disedekahkan. Tapi mungkin ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya. Kita berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Apa dulu? Silakan maju. Tahu saya ini apa dulu? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya luar biasa, cara pemimpin, dia rela tidak makan, mementingkan umatnya. Kalau ditinjau dari sekarang, banyak pemimpin sekarang itu yang hanya membesarkan perutnya, padahal di desa-desa, di perkotaan pun banyak yang kelaparan. Nah, bagaimana tanggung jawab pemimpin zaman sekarang ini? Saya kira bila di TV tidak ada pimpinan yang jujur. Hanya memikirkan perutnya, keluarganya. Nah, saya punya pemikiran gini, kalau dikaitkan dengan cara pemimpinan yang dulu, tidak ada masuk surga pimpinan kita yang sekarang ini. Karena hanya memikirkan dirinya, bukan memikirkan yang lain. Bagaimana untuk mensikapi hal seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya gawat ini. Urusan surga dan neraka gitu ya. Baik, jadi memang Rasulullah kan pernah mensinyalir. Di dalam sebuah hadis dia mengatakan, la akhsha minkumul faqr. Saya tidak khawatir kalau kalian ini menjadi fakir. Walakin akhsha minkum idza fatahallahu kunuza ad-dunya fatasabaku watan sauna fadlallah subhanahu wa ta'ala. Yang maknanya adalah, saya tidak khawatir kalau kalian menjadi fakir. Yang justru saya khawatirkan adalah pada saat Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu rezekinya. Kalian akan berlomba-lomba untuk mencarinya, bahkan kalian saling membunuh satu dengan yang lain dan lupa tentang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah terjadi zaman sekarang? Terjadi gitu. Terjadi zaman sekarang ini. Ya, oleh karena itulah apa yang ditanyakan tadi, kita harus betul-betul mencari. Jadi ya, mulai saat sekarang ini kita harus betul-betul mencari pemimpin-pemimpin yang senantiasa peduli dengan rakyat. Jadi tidak mementingkan kepentingannya sendiri dan kepentingan pribadinya. Banyak contoh-contoh yang sangat luar biasa sekali. Sa'id bin Amir yang pernah kita ceritakan, rakyatnya alhamdulillah makmur, tapi dia yang fakir dia. Sampai Umar mengatakan, ini siapa nih Sa'id bin Amir ini? Amiruna, gubernur kami. Apakah gubernur kamu fakir? Iya, nggak pernah kita lihat dia itu memasak dia. Karena memang nggak punya dia. Gubernurnya fakir dia, nggak punya pembantu lagi. Apakah seseorang itu boleh kaya? Boleh. Boleh seseorang itu menjadi kaya. Kalau nggak kaya, siapa yang mendanai ini? Nah, kalau kita perhatikan ya pemimpin-pemimpin zaman sekarang ya, kalau mereka hanya yang sebagaimana dikatakan tadi, mementingkan kepentingan dirinya, pribadinya dia. Bahkan mungkin minta tambahan gitu ya, sudah dapat gaji cukup, kemudian minta tambah lagi gitu ya. Sementara di pelosok-pelosok pedesaan banyak orang-orang yang kelaparan. Ini tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalam sebuah hadis dikatakan, orang-orang kaya itu nanti masuk surganya khamsumi'ah sanah, setelah 500 tahun dari dibandingkan orang-orang fakir gitu ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, saya melihat penduduk surga itu kebanyakan orang-orang fakir gitu ya. Jadi kalangan orang-orang fakir. Jadi harta tersebut bisa membawa seseorang cepat ke dalam surga dan juga bisa memperlambat, bahkan bisa mempercepat ke dalam neraka. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang bertakwa dan suka memberi, suka berinfak, suka menolong, maka mereka akan dimudahkan oleh Allah menuju ke dalam surganya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhil, merasa cukup dengan dirinya, enggak memperhatikan orang lain, maka tadi itu, maka dia mempercepat dirinya masuk ke dalam neraka, wal iyadzu billah.
Jadi ya kalau kita perhatikan ya sekarang ini, kalau mereka masih memiliki hati nurani, masih memiliki ya empati kepada orang lain, insyaallah taala mereka akan melakukan. Tapi kalau tidak, yang tadi misalnya hanya sekedar menumpuk-numpuk harta untuk kepentingan keluarganya, untuk kepentingan pribadinya saja, maka nanti masuk dalam kategori apa? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil khutamah. Jadi mereka mengumpulkan harta, mereka menyangka bahwa hartanya akan mengekalkan. Wah, ini cukup untuk 7 keturunan bagi saya. Dia nggak pernah berpikir kalau orang lain sedang kelaparan. Nah, kalau dia tidak memiliki pikiran sama sekali, maka akibatnya tadi fasanu yasiru lil usra, mereka cepat masuk ke dalam neraka. Tapi kalau mereka masih memiliki pikiran, insyaallah taala ya mereka juga akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada harta yang diinginkan itu untuk apa sih? Kalau seandainya itu adalah untuk kepentingan umat, untuk kepentingan masyarakat yang kekurangan, maka insyaallah taala Allah pun akan menilai itu sesuatu yang baik. Kalau yang menumpuk-numpuk saja, tidak memiliki empati ke orang lain, inilah yang disebutkan dalam firman-Nya fa amman bakhila wastaghna, itu amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanyassuru lil usra. Baik. Satu lagi mungkin ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 pertanyaan. Tadi kan Ustaz sedikit menyinggung tentang pertanyaan tentang Ya. Kalau misalnya perempuan itu di samping, tadi kan disunahkan kalau yang terbaik dan di belakang gitu ya. Kalau misalnya sama ini di samping, karena banyak sekali masjid yang pakai sebelah sini, perempuan di sebelah sini yang di hijab gitu aja. Itu bagaimana hukumnya? Iya. Terus yang kedua, kalau misalnya haji, kita mau naik haji kan wajib hukumnya karena pertama. Terus ada orang perempuan yang misalnya itu, atau ada orang yang lagi pengennya naik haji tapi dia nggak mampu, hari kita menghajikan dia, berarti kita sendiri punya dana hanya untuk saya sendiri untuk haji, itu bagaimana hukumnya? Apakah tetap saya harus naik haji duluan, atau saya diperbolehkan untuk menghajikan beliau sementara saya udah nggak bisa haji lagi misalnya? Baik, bagaimana? Baik, yang pertama tadi posisi makmum wanita di di belakang atau di samping, yang penting tidak sejajar dengan yang laki-laki. Jadi sekalipun dia di samping tapi tetap di belakang laki-laki gitu ya, samping tapi tetap di belakang. Jadi tidak terjadi di samping sejajar, itu yang nggak boleh. Yang samping yang sejajar, sekalipun dari hijab sejajar ke laki-laki. Ini di belakang. Jadi samping begini dia. Lah bahasa nggak apa-apa gitu ya. Kenapa? Yang samping begini, di sini laki-laki ya. Sini berbuat sejajar ini nggak boleh. Stopnya begini, kita bagi 2 nih. Kita bagi 2 seperti ini ya. Kemudian dia sebelah sana. Nah, kalau yang seperti sekarang ini di belakang. Ini masuk belakang tuh. Sebagaimana di Masjid Nabawi ya, nggak ada yang di belakang gini. Samping kanan, samping kiri, tapi jadi belakang. Ini masuk di belakang. Nah, misalnya di situ stopnya misalnya. Kita bikin hijab di sini misalnya, sebelah sini. Itu masuk di belakang stop lagi gitu. Sekalipun dia di samping lah, bahasa juga apa gitu ya. Terus kalau di belakang nanti gawat, gimana mau masuk? Malah kalau masuk nanti jadi larak-lirik pula nanti. Lebih baik mereka di samping, sebagaimana di Masjid Nabawi ya, kanan dan kiri. Kemudian yang kedua tentang kitab dalam masalah haji. Ini haji adalah wajib bagi anda gitu ya. Jadi silakan saja nanti setelah anda haji berikan orang lain, tidak apa-apa gitu ya. Jadi kita haji dulu, baru setelah itu kalau ada yang mau haji silakan dibantu gitu ya. Tidak apa-apa. Tapi kalau belum haji misalnya, ada orang yang kepingin haji sekali misalnya, kecuali itu adalah orang tua anda misalnya. Orang tua misalnya kepingin juga sudah dahulukan orang tua gitu ya. Tapi selain daripada itu tidak. Jadi kita sendiri yang haji, karena kita adalah kewajiban bagi kita ya. Manis taqwa ilaihi sabila, dia kan nggak mampu. Nah, kecuali kalau tahun depan siapa yang mau haji, bantu, nggak apa-apa. Yang penting anda haji dulu. Sebagaimana Rasulullah ketika ada orang mengatakan, ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia, apa boleh saya menghajikan? Apa kamu sudah haji? Belum ya Rasulullah, haji dulu kamu, baru nanti hajikan ibu kamu. Baik, cukup ya. Pertanyaan itu apa? Sudah cukup ya. Baik, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.